Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, di Galeri Bumi Mojopahit itu nggak tahu kenapa pusaka-pusaka yang banyak diidolakan itu adalah pusaka-pusaka kecil Sobat. Nah di sini nanti saya akan mereview dari salah satu dari koleksi terbaru Galeri Bumi Mojopahit berbentuk tombak menur Sobat. Nah bentuknya segini, cuma seperti apa ya, bisa dikatakan kayak pusaka jimatan gitu Sobat. Jadi memang bentuknya ya kayak gini, karena pusaka menur itu kan memang sebagai sebuah apa ya, pusaka yang penempatannya itu ditaruh di atas sebuah songsong agung atau di atasnya payung songsong. Nah saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari menurnya, dan juga di sini saya akan bukakan di buku ensiklopedia keris. Mungkin di antara sobat ini yang masih pemula, masih belum tahu menur itu seperti apa dan tempatnya itu ada di mana gitu. Untuk itu kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Baik, Sobat WMC, kita akan melanjutkan untuk kembali mereview dari salah satu Galeri Bumi Mojopahit atau salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Dan untuk di episode kita kali ini yang kita review bersama adalah pusaka menur Sobat. Ini adalah tombak menur. Kalau bentuknya seperti ini berarti untuk di penggunaannya adalah lebih mementingkan dari sisi esoteri atau sisi tuahnya Sobat. Karena kalau untuk kecil seperti ini kan nggak mungkin dipakai sebagai sebuah apa ya, senjata perang. Pasti kalau yang seperti ini di dalam pengetahuan dunia Tosan Aji saya ini dipakai atau diambil dari sisi esoteri atau tuahnya saja Sobat. Sebelum saya ajak untuk melihat seperti apa bentuknya, kita akan melihat dulu di buku ensiklopedia keris Sobat tentang keterangan dari menur. Nah ini menur bentuknya mirip tombak, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Bentar. Nah, jauh lebih kecil. Panjangnya rata-rata hanya sekitar 5-7 cm, sedangkan PSI-nya hanya sekitar 4 cm saja. Bentuk menur ini juga beraneka macam, tetapi yang terbanyak adalah bulat runcing. Menur merupakan tosan aji yang digunakan untuk mengisi mahkota payung kebesaran atau payung agung bagi seorang raja atau bangsawan. Karena tempatnya di dalam payung yang disebut songsong itu, menur tidak seperti tosan aji lainnya, hampir tidak pernah dicuci dan diwarangi. Nah, kalau untuk zaman dulu Sobat, penempatannya menur ini di sini nih. Nah, ini adalah gambar dari payung atau payung songsong. Nah, ini tiang payungnya, lalu ini adalah apa ya, mahkota payungnya itu. Lalu di sini di bagian atas payungnya ini kan biasanya ada apa ya, ada semacam kayak kelopaknya gitu loh. Nah, di dalamnya ini dia ada menurnya nih Sobat. Nah, ini mahkota payungnya, di mahkota payungnya atau di bagian atasnya ini, di dalamnya ini ada menurnya. Nah ini adalah salah satu dari Tosan Aji yang kalau nggak salah untuk di esoterinya adalah dalam hal perlindungan Sobat. Coba nanti akan sedikit saya jabarkan tentang apa sih tuah dari pusaka menur itu Sobat. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu dibuat pasti punya maksud dan tujuan, pasti memiliki tuah tertentu. Itu seperti itu Sobat. Oke, kita akan melihat dari warangkanya. Ini kapan hari saya pesankan khusus, warangkanya ukir. Nah ukirnya pun juga bagus, detail dan juga sangat rapi sekali. Nah ini warangkanya, warangka scan, keren banget ya. Jadi ini cuma segini Sobat. Nah cuma segini. Nah ini pasti sangat efisien sekali, karena ini bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa membawanya di dalam tas atau di dalam saku, atau bisa dibawa bepergian kemana-mana lah pokoknya. Sangat efisien sekali. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini adalah pusaka menur. Ini kalau Anda melihat di sini, ini bentuknya ini memang hampir membulat Sobat. Nah, hampir membulat dia. Bentuknya sangat sederhana sekali. Nah ini kalau nggak salah kapan hari tak dapatkan dari teman saya Solo ini, kalau nggak salah ini Sobat. Nah, bentuknya ini adalah pusaka menur ya seperti ini. Tapi terkadang itu berbeda-beda ya. Terkadang memang bentuknya itu berbeda-beda. Saya kapan hari itu punya sebenarnya pusaka menur, tapi sudah termahar ke salah seorang pelanggan saya. Itu pun juga sangat bagus sekali nih tombak menurnya. Coba akan saya sedikit jabarkan tentang tombak menur ini Sobat.
Tombak menur ini merupakan tosan aji yang digunakan untuk mengisi payung kebesaran atau payung agung atau songsong bagi para raja, para bangsawan atau priayi zaman dulu, atau juga mungkin para kepala desa mungkin seperti itu, atau para bupati mungkin juga seperti itu sobat. Payung songsong ini biasanya ditempatkan di samping atau di belakang singgasana bersama tombak pusaka. Tombak menur ini diyakini tuahnya untuk pengayoman atau perlindungan, tolak balak, dan juga untuk kewibawaan atau karisma dari sang pemiliknya. Nama menur sendiri diambil dari nama bunga melati yang bersusun atau bertumpuk kelopak bunganya. Jadi nama menur itu ternyata adalah nama dari bunga melati sobat, yang bersusun atau bertumpuk kelopak bunganya. Warna bunga menur yang putih melambangkan kesucian dan juga kesederhanaan. Bentuknya yang kecil sebagai pengingat bahwa sebesar apapun status kita di hadapan manusia, ini tapi di hadapan Tuhan kita tetaplah kecil. Jadi tidak ada yang pantas disombongkan pada sesama, apalagi pada Sang Pencipta. Jadi kita itu dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati, jangan menyombongkan apa yang kita miliki. Itu seperti itu. Semegah dan semewah apapun payung songsong, di dalamnya harus ada tombak menur sebagai kekuatannya dan sebagai jiwanya. Meskipun payung songsong terkesan mewah dan melambangkan kebesaran, tapi dengan adanya menur di dalamnya ini akan menjadi pengingat untuk selalu memiliki sifat sederhana, tidak berlebihan tetapi tetap sakral, yaitu kesederhanaan yang mencerminkan keelokan budi pekerti sehingga dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi siapapun yang ada di sekitarnya, seperti aroma wangi bunga menur. Ini luar biasa sekali ya filosofi dari tosan aji yang satu ini. Jadi leluhur kita itu, kalau gini, saya itu mengupas dari filosofi-filosofi dari dapur-dapur pusaka. Itu seolah-olah kita itu dibawa untuk belajar tentang kehidupan. Kita di dalam hidup ini harus senantiasa selalu harus belajar. Jangan sampai kita itu lupa dengan apa tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Itulah kenapa saya kalau mengupas dari dapur-dapur pusaka itu, saya gini loh, kok bisa ya para leluhur kita dulu itu mempunyai sebuah filsafat kehidupan seperti itu yang tinggi banget gitu loh, yang mulia banget, dan itu disematkan di dalam sebuah tosan aji sebagai pengiling-iling bahwasanya mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah warisan kepada anak keturunannya nanti, agar ini loh nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan seperti ini harus kalian ingat, saya warisi di sebuah bilah-bilah tosan aji. Mungkin seperti itu sobat. Ini keren banget ini ya. Oke, ini mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur tombak menur seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi sobat. Ini pusaka sudah saya warangkan dan juga sudah saya buatkan warangka baru. Warangkanya pun juga ini warangka bukan sembarang warangka ya. Jadi warangka second dengan ukiran yang detail dan juga ngerawit sobat. Keren banget ini. Ini sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah pusaka pribadi. Dan pusaka-pusaka dengan bentuk kecil seperti ini bisa dipastikan kalau di dalam dunia tosan aji yang saya ketahui ini diambil dari sisi esoterinya atau diambil dari tuahnya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, tidak lupa saya ingin selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.